Ketika semua anak seusianya memiliki sebuah robot canggih untuk menemani sekaligus mempermudah pekerjaan mereka, anak ini nggak punya teman-teman. Tapi sekalinya dia dikasih sama ayahnya, ternyata robot yang dia punya ini kocak gaming banget. Nggak seperti robot pada umumnya, bahkan bisa dibilang kayak robot gila gitu. Halo Cinephile, gimana kabar kalian semua nih? Masih pada baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain alur film Ron's Gone Wrong, yang pastinya seru banget teman-teman. By the way, ada sedikit pengumuman nih teman-teman. Kami kemungkinan akan merubah konsep Movie Rastis Gold nih. Maaf banget ya labil kayak remaja. Nah, jadi kami bakal re-upload 2 video Movie Rastis Gold kemarin di channel ini. Nanti juga sekalian mau nyatuin semua series jadi satu video atau satu season nih teman-teman. Selain biar kalian gak ribet, juga sekaligus mengurangi resiko yang kita bahas kemarin di video pemberitahuan. Dan buat kamu yang belum mampir ke channel Movie Rastis Gold, jangan lupa buat mampir dan ninggalin jejak ya. Seenggaknya like dan subscribe lah, ya kali kan penonton setia. Oke deh, kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi, karena film ini menarik banget, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pencipta teknologi canggih bernama Mark. Kemudian di markas yang memiliki nama Bubble tersebut, Mark nampaknya sedang memperkenalkan kepada orang-orang yaitu sebuah robot canggih bernama Bubblebot. Robot itu dijelaskan siap menemani para anak-anak yang kesepian dan bisa membantu mereka sehingga membuat semuanya bisa menjadi lebih mudah. Di sana Mark memberikan robot itu kepada salah satu penonton yang telah ia pilih secara acak, dan di situ pula lah kita diperlihatkan kecanggihan robot tersebut. Robot Bee-Bot nampaknya bisa langsung mengetahui kesukaan pemiliknya ketika disentuh. Dan bahkan saking canggihnya, robot ini bisa berimajinasi selayaknya anak-anak pada umumnya. Music, of course. Me too. 360-degree immersive projection. Sampai pada akhirnya hampir semua anak kini memiliki Bubblebot. Akan tetapi berbeda dengan salah satu anak yang bernama Barney nih cuy. Ia nampaknya tidak memiliki robot tersebut karena keadaan keluarganya yang bisa dibilang berekonomi sulit. Di sepanjang jalan, ia hanya bisa melihat anak-anak lainnya sedang bermain asik dengan robotnya. Nah, saat ia sedang jalan menuju ke sekolah, Barney justru hampir tertabrak oleh mobil pengirim paket Bee-Bot, sehingga salah satu paket robot pun terjatuh dan rusak seketika. Setibanya Barney di sekolah, nampaknya terlihat semua anak di sana membawa Bee-Botnya untuk saling bermain bersama. Di saat jam belajar dimulai, semua Bee-Bot pun terlihat dikumpulkan pada tempatnya agar tidak mengganggu jam pelajaran para anak-anak. Dan kemudian pas udah masuk jam istirahat, mereka semua barulah kembali bermain dengan Bee-Botnya. Akan tetapi berbeda nih dengan Barney yang nampaknya sedih karena selalu sendirian dan tidak mempunyai teman sama sekali. Lalu gurunya yang mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Barney, ia pun langsung menghiburnya dan meminta murid lain untuk bermain dengan Barney. Namun di sana ia malah didekati dengan bocah bernama Rich, bocil yang selalu membuli Barney dengan sangat parah. Kemudian saat Barney telah sampai di rumahnya, terlihat neneknya ternyata sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk dirayakan bersama dengan teman-teman Barney. Sayangnya di sini Barney ternyata tidak mengundang satupun dari temannya karena mengingat pesta ulang tahun sebelumnya yang sangat kacau, dan pada kali ini ia berharap akan mendapatkan hadiah Bee-Bot dari sang ayah. Namun sayangnya kenyataan berkata lain, Barney justru hanya mendapat sebuah topi wool dari neneknya dan sebuah palu batu dari ayahnya. Tak lama kemudian bel rumah pun berbunyi. Di sana Barney sangat senang karena terdapat sebuah paket yang ia kira itu adalah sebuah Bee-Bot. Melihat Barney yang sangat menginginkan Bee-Bot, kini ayah Barney pun langsung pergi bersama nenek untuk membeli robot tersebut. Sayangnya di saat mereka sampai di markas Bubble, petugas di sana nampaknya menolak mereka. Yang mana kalau mau mendapatkan Bee-Bot, mereka harus pre-order selama 3 bulan. Tidak mau ulang tahun cucunya kacau, nenek Barney pun menyogok juga tuh dengan seekor kambing. Tapi naasnya usaha mereka sia-sia.
Tak lama kemudian di sana ayah Barney melihat salah satu bibot rusak yang dibawa oleh tukang paket sebelumnya. Kemudian tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun langsung membeli bibot tersebut. Nah, terus di saat Barney baru aja terbangun dari tidurnya, ia pun terlihat sangat senang nih melihat sebuah kado yang pada saat dibuka ternyata adalah bibot impiannya. Sayangnya bibot tersebut ternyata error dan tidak terhubung ke profil Barney. Ya namanya juga beli dari bukan toko resmi, jadi gak terdaftar deh tuh profilnya Barney. Ditambah juga bibot ini pernah jatuh kan. Pada akhirnya bibot yang Barney beri nama Ron akhirnya berhasil menyala dengan apa adanya. Namun melihat Ron yang rusak dan tidak seperti bibot pada umumnya, Barney pun tidak berniat untuk langsung membawanya ke sekolah. Kemudian di keesokan harinya, Barney mencoba akrab nih kepada teman-temannya karena ia kini telah mempunyai bibot sendiri. Terus di saat Barney pulang ke rumahnya, ia pun dibuat terkejut karena melihat kamarnya yang berantakan, sekaligus melihat Ron yang sedang menari di dapur bersama sang nenek. Now, I'm your best friend out of the box. Absalom? No! I'm not meant to do that. Just like all the others. Karena kejadian tersebut, Barney pun seketika berniat akan mengembalikan Ron kembali ke toko Bubble. Namun dalam perjalanannya menuju ke markas Bubble, Ron malah menghampiri taman bermain yang ternyata di sana terdapat Rich dan teman-temannya. Rich, would you give it back, please? But first, you gotta do something for me. Rich, come on. Ooh, why don't you sing that song with me? Dude, come on, Barney, you have to do it! Rich, guys, leave me Di saat Rich mulai muak melihat Ron yang berdansa dan terus bernyanyi, ia pun lantas meminta Ron untuk berhenti sembari memukulnya. Namun hal itu justru membuat Ron semakin tak terkendali dan langsung memukul balik Rich di sana. That's how you do it! Incorrect. Back off! I'm gonna destroy. Pada akhirnya Rich pun dibuat ketakutan melihat Ron yang tidak seperti bibot pada umumnya. Berbeda dengan Barney yang senang karena telah berhasil membalaskan dendamnya. Tiba-tiba tak lama kemudian, polisi malah datang untuk membawa Ron kembali ke markas Bubble. Karena mengingat Ron yang mulai menyerang manusia, padahal sistem keamanan bibot harusnya nggak akan pernah menyerang siapapun tuh. Di saat sedang dicek oleh salah satu petugas, usut punya usut, ternyata Ron dijual secara ilegal dan ia tidak memiliki akses jaringan sama sekali dengan perusahaan Bubble. Sehingga polisi dan pihak Bubble pun memutuskan untuk membawa Ron ke ruang penghancuran bibot. Tidak terima kalau bibot satu-satunya akan dihancurkan, Barney pun berusaha dengan keras untuk menyelamatkannya. Hi, Absalom. Happy birthday. Hey, stop! Hey, uno! Sorry! Triple! Where is it? Di saat Barney akhirnya berhasil ditangkap dengan pasrah, Barney pun menyerahkan Ron ke pihak Bubble untuk dihancurkan. Dan ternyata yang dihancurkan itu bukanlah Ron, melainkan bibot lainnya yang telah ditukar oleh Barney sebelumnya. Kemudian secara diam-diam, Barney pun langsung membawa Ron pulang kembali ke rumah. Di sisi lain, Mark nampaknya telah berhasil menjual 100 juta lebih bibot ciptaannya. Dan kemudian wartawan pun terlihat sedang menanyainya perihal salah satu bibot yang telah menyerang anak-anak, yaitu Rich. Nah, di sini Mark yang baru tahu dan panik langsung pergi ke markas Bubble. Dan di sana ia melihat video Ron yang menyerang manusia. Mark pun dibuat kebingungan nih karena bibot buatannya sudah diprogram untuk tidak akan melakukan kekerasan. Di sini mereka pun ingin mengecek Ron secara langsung, namun salah satu staf langsung memberitahu kalau bibot tersebut kini telah dihancurkan. Kembali ke Barney yang membawa Ron ke gudang. Di sana Barney mengajarkan semua hal tentang dirinya hingga melakukan hal yang menyenangkan secara bersama-sama. 411. 511 would be better. You could reach high objects. I am fitting in! Setelah bersenang-senang, Ron dan Barney mulai mengobrol bersama. Namun secara tiba-tiba Ron justru terjatuh dan berguling hingga sampai ke dalam rumah Savannah. Hal tersebut nampaknya cukup membuat kekacauan. Namun Savannah justru senang ketika mengetahui bahwa Barney mempunyai sebuah robot bibot. Sayangnya di saat bibot Savannah ingin berteman dengan Ron, entah mengapa ternyata nggak bisa cuy. Karena balik lagi yaitu Ron yang tidak terhubung sama sekali dengan koneksi Bubble. Terus Barney pun di sana pamit pulang sembari meminta Savannah untuk merahasiakan bibot miliknya.
Sedangkan di perusahaan Bubblebot nampaknya sedang terjadi kehebohan karena mereka mengetahui nih kalau Bee-Bot yang dihancurkan ternyata bukanlah Ron. Mark yang melihat Barney bersama Ron justru bersenang-senang, ia pun seketika berpikiran untuk membuat sebuah Bee-Bot yang benar-benar bisa menjadi sahabat sejati untuk manusia. Terus makin penasaran ingin melihat seperti apa sih program yang ada di sistem Ron, mereka pun langsung pergi menuju ke rumah Barney. Kembali ke Barney yang akan berangkat sekolah, ia ternyata masih enggan membawa Ron pergi ke sekolah dan lebih memilih untuk menyimpannya di gudang rumah. Akan tetapi setelah ditinggal oleh Barney, Ron justru pergi keluar dan berniat akan menyusul Barney di sekolahnya. Kemudian di perjalanan juga ternyata Ron mencari beberapa orang untuk ia ajak berteman dengan Barney yang kesepian. Barney likes rock hammer too. Di saat jam belajar sedang berlangsung, Barney yang melihat Ron berada di sekolah, dengan cepat ia pun langsung menghampirinya. Bersamaan dengan bel istirahat yang berbunyi, sehingga semua anak-anak pun mengambil Bee-Botnya masing-masing untuk bersenang-senang. Teman-temannya Barney nampaknya sangat senang melihat Barney kini mempunyai Bee-Bot. Terus di lapangan tiba-tiba terjadi kehebohan, yang ternyata hal itu disebabkan oleh Ron yang mengundang orang-orang di jalanan sebelumnya untuk berteman dengan Barney. Mulai dari seorang preman lah, ada nenek juga, bahkan bayi pun turut ia bawa. Namun tiba-tiba Barney pun didatangi oleh gurunya yang marah melihat kekacauan di sana. Hingga pada akhirnya Barney pun dipanggil ke kantor guru. Sementara itu Rich menanyai Ron mengapa ia bisa memukulinya. Dan di sana Ron pun menjelaskan kalau dirinya itu ternyata tidak memiliki kontrol keamanan dan bisa melakukan apa saja semau dirinya. Nah, di sini Rich yang tertarik pun langsung mengcopy program Ron. Kembali ke Barney yang bertemu dengan Savannah. Ternyata ia telah memposting video Barney dan Ron saat sebelumnya. Kemudian tiba-tiba suasana di sekolah pun menjadi kacau balau karena semua Bee-Bot kini menjadi bebas akses. Dan Savannah pun juga ikut-ikutan tuh untuk membuka semua akses, sehingga dia bisa siaran langsung ke seluruh dunia. Di sini Rich mengambil semua Bee-Bot temannya sampai para Bee-Bot itu menjadi raksasa dan ditampilkan dalam video siaran langsung. Nah, Savannah juga tiba-tiba ditelan oleh Bee-Botnya sendiri dan keluar seperti kotoran manusia. Hingga pada akhirnya Mark yang melihat kekacauan itu pun berhasil menonaktifkan semua Bee-Bot yang ada di sana. Tak mau disalahkan, Barney keluar dari sekolah cuy sembari membawa Ron. Ia juga sangat kesal karena melihat kekacauan yang dilakukan oleh Ron di sekolahnya. Lalu Ron di sana tiba-tiba menanyakan apakah dia ini adalah teman Barney. Sayangnya dengan emosi yang meluap-luap, Barney pun menjawab bahwa dia hanyalah sebuah barang yang diberikan oleh ayahnya. Mendengar hal tersebut, di sini Ron seketika pergi meninggalkan Barney hingga akhirnya berpisah. Kemudian di perusahaan Bee-Bot, semua orang mengeluhkan atas kejadian yang telah terjadi di sekolah Barney. Bahkan para orang tua kini menjadi tidak yakin dengan keamanan sistem Bee-Bot. Terus karena Mark tidak punya solusi untuk masalah ini, salah satu CEO yang bernama Andrew pun dengan tegas mengatakan bahwa perusahaannya akan mengatasi semua kekacauan ini. Di sini Barney menyadari nih kalau dirinya telah bersalah kepada Ron, hingga pada akhirnya Barney pun dengan jantan langsung meminta maaf kepada Ron. Dan mereka pun berjanji kalau ke depannya mereka akan menjadi teman yang lebih baik lagi. Mendengar suara pegawai Bubble sudah ada di depan gudang, mereka sontak langsung memutuskan untuk kabur bersama. Hey, isn't that the kid? Di sisi lain nampaknya Andrew belum tahu nih keberadaan Barney ada di mana. Dan kemudian ia pun meminta semua Bee-Bot untuk mencari keberadaan Barney di seluruh dunia. Kembali ke Barney dan Ron yang justru sedang bersenang-senang di dalam hutan, selayaknya teman bermain pada umumnya. Hingga di sore hari mereka pun memutuskan untuk duduk bersantai. Setelah sekian lama tumbuh dewasa, akhirnya Barney kini mempunyai teman yang asik. Di sisi lain, ayah dan nenek Barney mendatangi rumah Savannah untuk menanyakan keberadaan Barney. Akan tetapi di sini Savannah masih merahasiakan keberadaan Barney. Hingga di esok paginya Barney dan Ron pun terbangun dari tidurnya. Di sekolah pada saat sedang mengikuti pelajaran, di sana Savannah pergi menemui Rich sembari memberitahu kalau Barney telah kabur hingga masuk ke dalam hutan dan itu semua adalah karena ulah mereka.
Sementara itu di sisi lain, Barney terlihat sedang mencari sesuatu untuk menyalakan api. Kemudian Ron mempunyai ide nih, yaitu dengan membakar celana dalam yang dikenakan Barney. Kemudian Ron pun menunjukkan kalau baterai yang tersisa hanyalah 5%. Barney pun lantas meminta Ron untuk mematikan daya agar bisa menghemat baterainya. Di sisi lain, Andrew yang mendengar percakapan Savannah dengan Rich lewat bibot, ia pun langsung menyuruh seluruh bibotnya untuk mencari Barney di dalam hutan. Kembali ke dalam hutan, Barney menyadari kalau dirinya sedang dilacak. Ia pun berusaha bersembunyi sembari membawa Ron menghindari para bibot yang sedang mengejar mereka di sana. Sayangnya karena hal tersebut, Barney pun terpaksa jatuh, ditambah dengan penyakit asmanya yang mulai kambuh seketika. Nah, diam-diam Andrew yang sudah menemukan Barney melalui rekaman para bibotnya, secara tiba-tiba ia justru meminta semua stafnya untuk kembali pulang. Begitu juga dengan semua bibot yang kembali ke pemiliknya. Di keesokan harinya, Ron dengan sekuat tenaga menggendong Barney yang tidak berdaya. Savannah dan teman-temannya Barney yang melihat hal itu pun dengan cepat langsung menghampiri Barney yang sudah lemas dan tidak berdaya. Di perusahaan Bibot terlihat semua orang sangat kagum melihat aksi Ron yang berhasil menyelamatkan pemiliknya. Dan video itu pun kini menjadi trending topik di seluruh dunia. People are calling the bot a hero. Ketika Barney sudah berada di rumah sakit, Savannah dan teman-teman lainnya akhirnya mulai sadar nih bahwa mereka sebenarnya sudah mengenal Barney sejak dahulu kala. Namun entah mengapa mereka tidak pernah akrab dengannya. Selang waktu berlalu, Barney pun kembali tersadar dan ia langsung mencari keberadaan Ron. Di sini Mark datang dengan membawa Ron yang kini sudah diperbaiki. Akan tetapi bukannya senang, Barney malah menyadari bahwa itu bukanlah Ron yang ia kenal. Usut punya usut, ternyata memori Ron yang lama kini telah dicadangkan ke dalam server di perusahaan Bubble. Dan saat mencoba mengembalikan memori lamanya, dia tidak mendapatkan akses masuk ke server tersebut. Karena Mark kini telah dipecat dan diganti dengan sosok temannya, yaitu adalah Andrew. Barney pun akhirnya bertekad nih kalau dirinya akan mengambil memori tersebut, lalu mengembalikan Ron seperti dahulu lagi. Di sini ayah, nenek dan teman-temannya pun turut ikut membantu Barney. Sedangkan Mark yang melihat tekad Barney untuk menyelamatkan sahabatnya, ia pun kini akan membantunya juga. Kemudian ayah dan neneknya Barney lantas pergi ke kantor pusat untuk mengelabuhi petugas Bibot agar Barney bisa masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Andrew yang sekarang telah menjadi CEO, ia pun lantas kembali mempromosikan robot terbarunya. Namun tiba-tiba aja nih listrik padam dalam seketika. Dan ternyata itu adalah perbuatan Barney dan kawanannya yang berhasil masuk ke perusahaan Bubble. Okay, you guys go that way. They were right here. That is weird. Seiring berjalannya waktu, Barney pun berhasil masuk ke dalam pusat server. Sedangkan ayah dan neneknya tertangkap oleh Andrew di ruang pengawasan. Nah, di sini Andrew mengatakan yang sejujurnya bahwa ia menggunakan Bibot untuk memata-matai semua anak bahkan sampai ke data-datanya. Dia juga sebenarnya membenci semua anak-anak di dunia ini. Nah, Andrew yang menyadari kalau Barney berada dalam server dengan cepat, ia pun langsung mematikan semua kelistrikan server Bubble. 2%. Kemudian di saat Barney sedang kebingungan ditambah gelap, tiba-tiba aja ada sesuatu yang bersinar. Dan itu ternyata berasal dari memori Ron. Hey Ron, they turned you into electricity and then put you inside of a rock! Di dalam server, Barney melihat rekaman semua teman-temannya yang ternyata mereka semua merasa kesepian persis seperti dirinya. Lalu Ron yang melihat hal itu, ia pun meminta Barney untuk menghubungkannya ke semua Bibot agar semua Bibot di dunia ini bisa akrab ke semua manusia. Mendengar hal itu, Barney pun setuju dan Mark pun mencoba untuk membantunya. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ron nantinya akan menghilang dan tidak bisa lagi bersama Barney. Sontak Barney pun berubah pikiran dan gak setuju. Namun Ron sendiri mencoba meyakini Barney dengan mengatakan bahwa ia tetap akan menjadi sahabat sejatinya. Begitu juga dengan semua teman-temannya.
Setelah mempertimbangkan semua, akhirnya Barney pun merelakan Ron yang akan dihubungkan memorinya ke seluruh server Bebop. Right. This way. Barney pun keluar dan menemui ayah bersama neneknya. Sedangkan Andrew yang kembali ke acara presentasinya, tiba-tiba aja ia dikejutkan dengan Mark yang memposting video rekaman Andrew saat sedang menjelek-jelekan para anak-anak. Seketika dengan malu, Andrew pun mengundurkan diri dari perusahaan Bebop dan akhirnya Mark pun kembali menjadi CEO. 3 bulan telah berlalu, kini semua Bebop terlihat sangat akrab kepada pemiliknya, selayaknya sahabat sejati. Barney juga sangat senang nih dengan kehidupan barunya, karena berkat Ron, semua Bebop kini bisa menjadi sangat akrab dengan dirinya. Selain itu, Barney juga nggak sendirian lagi sekarang, karena ada banyak teman-teman yang selalu berada di sisinya. Dan kemudian film pun selesai. Wah, Barney keren banget sih. Sebagai seorang anak, dia ini bener-bener bager banget istilah Sundanya mah. Dia nggak ngeluhin sama sekali akan apa yang dia punya dan nggak mau bikin ayah atau neneknya terbebani atas permintaan dia yang pengen banget Bebop. Walaupun sekalinya punya Tapi Zong, dia berhasil buat ngejadiin Ron sebagai teman sejatinya. Mengharukan banget sih di bagian Ron akhirnya menyelamatkan Barney dan juga pas mengorbankan diri biar semua Bebop bisa lebih bersahabat alami dengan para anak-anak. Udah gitu Barney yang legowo juga bikin mau nangis anjir. Ini film keren banget dah pokoknya. Untuk skor Movie Rastis ngasih 8,3/4 dari 10 jengkol nih teman-teman, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau kamu sendiri mau ngasih berapa jengkol sih? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Di share-share jangan lupa. Dijaga kesehatannya dan salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.